Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi hari ini hari Minggu. Ya. Nah, Kak Levina mau tanya nih, apa kabarnya hari ini? Gak kedengeran Kak. Gak kedengeran? Coba kalau Kak Levina tanya apa kabarnya, jawabannya kayak gini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, coba Kak Levina tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini adik-adik mungkin ada yang belum kenal nih sama kakak-kakaknya yang di depan. Nah, kalau kakak namanya Kak Levina. Nah, yang sebelah kiri Kak Levina ini yang memakai baju putih namanya Kak Frida. Halo Kak Frida. Hai, pagi semua. Yang sebelah kanan ada Kak Tur. Hai Kak Tur. Hai Kak Tur. Nah, yang di belakang ini yang ganteng ada Kak Hagai. Hai Kak Halo Hagai. Kak Hagai. Yang sebelah kiri di belakang ada Kak Deka. Hai Halo, Kak Kak. Deka. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik semua untuk gerak-gerak. Supaya apa? Supaya badannya adik-adik segar dan semangat. Ya, semangat. Oke, sekarang adik-adik berdiri yuk, kita mau gerak-gerak. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey. Goyang kanan, hey. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey. Goyang kanan, hey. Putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, gimana adik-adik? Udah lebih semangat? Udah lebih segar badannya? Oke, kalau sudah semangat dan segar badannya berarti adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita akan masuk ke dalam pujian. Yuk Ya. kita mau angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami hadir pagi hari ini. Kami semua anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan dan ibadah ini ya Tuhan. Kami mau satu hati memohon kepada Tuhan supaya kami diberikan hati yang tulus dan rendah hati, supaya kami bisa mendengarkan Roh Kudus dan Tuhan Yesus berbicara sendiri kepada kami pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, telinga kami, semuanya ya Bapa, supaya kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan penuh hati yang rindu akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami dari awal sampai selesai, supaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Baik, Kak Frida masih semangat? Ya. Semangat. Semangat ya, Iya. pastinya adik-adik di rumah juga masih semangat. Dan sekarang kita mau nyanyi lagu pujian nih Kak. Ya, Yang betul. semangat lagunya yaitu lagu Kudaki-daki. Nanti kita sambung Wah, dengan haleluya, ini haleluya. lagu yang semangat ya. haleluya, haleluya. Adik-adik sambil berdiri ya. Bener, sambil Ya. berdiri nyanyinya. Yuk, yang duduk-duduk, kita sekarang semuanya berdiri. Kita mau nyanyi Kudaki-daki. Yeah. Siap ya? Kita sambil jongkok dulu Kak. Sambil jongkok dulu. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke, baik. Semangat ya Kakak Frida. Ya, Itu adik-adik di tetap rumah semangat tuh. ya, Iya, walaupun- tadi ada yang loncat-loncat. Ya, Ih, aduh, senang senang banget banget ya ya. hari ini. Nah, puji Tuhan hari ini kita masih diberikan berkat sama Tuhan ya, Kak Ya, Frida ya. betul. Kita bisa Kita dikasih ibadah sehat online. ya, kita bisa dikasih walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, adik-adik sekarang kita mau siapin hati kita yuk. Yuk Ayo. Kak, kita mau siapin hati kita Ya, mau betul. dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, sekarang semuanya sikap berdoa, kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagiku. Dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Mari adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Bapa di surga, terima kasih untuk pujian pada hari ini dan saat ini ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara melalui firman hari ini dan kami sebagai anak-anak Tuhan bisa dituntun, bisa diajarkan untuk semakin mengenal siapa Tuhan Yesus dan Juru Selamat hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami memohon pimpinan berkat-Mu hari ini. Amin. Amin. Yusuf dan saudara-saudaranya. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian, Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada suatu hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikan mimpinya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan datang juga 7 tahun kelaparan tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah seorang yang bijaksana dan penuh oleh Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir.
Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Di Kanaan ternyata juga terjadi kelaparan yang begitu hebat. Tidak ada stok makanan dan minuman. Sehingga Bapak Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan persediaan makanan. Tetapi Yehuda berkata bahwa mereka juga tidak punya uang lagi untuk membeli bahan makanan, tetapi mereka akan berusaha untuk pergi ke Mesir meminta bahan makanan agar mereka bisa bertahan hidup dan memiliki persediaan makanan. Akhirnya mereka pergi ke tanah Mesir bersama-sama dengan Benjamin. Sesampainya di Mesir, Yusuf tidak sengaja melihat ada saudara-saudaranya datang dan Yusuf menjadi sangat rindu dengan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak memiliki keberanian untuk menemui saudara-saudaranya. Yusuf merasa sedih karena melihat keadaan saudara-saudaranya yang begitu kekurangan makanan dan minuman. Sehingga Yusuf meminta kepada kepala rumah yang ada di situ untuk memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Mereka diberikan gandum, mereka diberikan uang, tetapi Yusuf tetap ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf meminta untuk menyimpan sebuah piala di salah satu gandum milik Benjamin, supaya Yusuf bisa menjadikan alasan tersebut untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya secara langsung. Ketika saudara-saudaranya sudah selesai untuk membawa persediaan makanan ke Kanaan, tiba-tiba mereka dipanggil oleh kepala rumah Yusuf. Dan mereka meminta mereka untuk membuka semua gandum yang sudah mereka siapkan. Ternyata ketika kepala rumah mengecek salah satu gandum milik Benjamin, mereka menemukan ada sebuah piala di gandum Benjamin. Sehingga mereka diminta untuk bertemu dengan Yusuf. Karena Yusuf akan menghukum orang-orang yang tidak sengaja untuk mengambil piala tersebut. Tetapi saudara-saudaranya memohon agar Benjamin tidak dihukum karena Benjamin begitu dikasihi oleh Bapak Yakub. Karena Benjamin adalah anak bungsu, anak yang paling kecil. Namun Yusuf tidak bisa menahan kerinduannya lagi, sehingga Yusuf akhirnya memutuskan untuk langsung bertemu dengan saudara-saudaranya. Dengan rasa sedih hati dan menangis, Yusuf menceritakan bahwa dia adalah Yusuf, saudara-saudaranya yang telah lama hilang dan jauh dari saudara dan dari Bapak Yakub. Setelah itu Yusuf memeluk semua saudara-saudaranya. Yusuf merasa senang dan sukacita karena sudah berhasil bertemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf meminta kepala rumah untuk membawa mereka bertemu dengan Raja Firaun. Mendengar cerita Yusuf, Raja Firaun pun merasakan bahwa mereka juga akan diberikan bantuan oleh Raja Firaun. Mereka akan diberikan makanan, mereka akan diberikan uang, dan mereka akan diberikan minuman yang berlimpah-limpah dari tanah Mesir untuk keluarga-keluarga dari saudara-saudara Yusuf.
dan untuk mereka juga mereka diizinkan untuk membawa Bapak Yakub ke istana Mesir. Akhirnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Kanaan untuk menemui Bapak Yakub dan menceritakan apa yang sudah mereka lihat dan temui ketika di Mesir. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana ekspresi Bapak Yakub setelah mendengarnya. Kemudian mereka menceritakan kalau mereka ketemu bersama Yusuf di Mesir dan Bapak Yakub merasa sukacita dan menjadi semangat kembali karena Bapak Yakub tahu bahwa anaknya Yusuf ternyata masih hidup dan sekarang menjadi pemimpin di tanah Mesir. Sabar untuk bertemu dan memeluk Yusuf. Setelah Yusuf berhasil bertemu dan berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf menjadi begitu sukacita dan menjadi semangat kembali. Dari cerita Yusuf, kita bisa belajar bahwa ketika kita mempunyai teman ataupun saudara yang memiliki perbedaan sifat ataupun karakter, kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu untuk saling membenci dan saling memusuhi. Melainkan kita harus belajar dari Yusuf, meskipun awalnya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya dan mereka bisa kembali menjadi satu keluarga yang utuh kembali. Ayat hafalan, kasihilah seorang akan yang lain. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 17. Adik-adik, tadi kita sudah melihat firman Tuhan tentang Bapak Yakub dan keluarganya. Kita bisa lihat ya adik-adik, kalau Yusuf punya saudara yang begitu banyak. Dia memiliki saudara yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda dengannya. Tapi adik-adik bisa lihat juga tadi, apakah perbedaan itu membuat mereka saling membenci satu sama lain? Iya, memang awalnya saudara-saudara Yusuf melakukan banyak hal yang jahat untuk mencelakai Yusuf. Tapi pada akhirnya adik-adik bisa lihat kalau mereka akhirnya bisa menjadi satu kembali, menjadi satu keluarga. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, ketika adik-adik bertemu dengan orang lain atau adik-adik berteman, adik-adik pasti mengalami perbedaan, baik itu secara sifat, karakter, atau secara fisik. Adik-adik mungkin punya teman yang rambutnya keriting, atau adik-adik punya teman-teman yang kulitnya coklat. Nah, adik-adik harus bisa menghargai dan menerima kekurangan perbedaan itu dengan teman-temannya adik-adik semua. Adik-adik harus bisa menghargai satu sama lain dan menerima satu sama lain. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Kita juga sudah disatukan oleh Tuhan melalui kasih dan cintanya, melalui penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus loh adik-adik. Makanya itu kita begitu istimewa untuk Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak yang istimewa. Kayak lagu yang akan kita akan nyanyikan satu ini. Coba yuk kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Berharga
kita diingatkan kembali kalau kita ini semua istimewa di mata Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus belajar untuk saling menghargai dan saling menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik? Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita mau tutup ibadah sekolah minggu, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Ade Gunawan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata untuk siap menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Ade Gunawan. Adik-adik, kita akan berdoa mohon Tuhan memberkati hidup kita. Ya, Pak Pendeta mengajak, letakkan tanganmu yang kiri di dada dan angkat tanganmu yang kanan ke atas. Katakanlah, ini aku ya Tuhan. Aku mohon supaya Engkau memberkati hidupku. Tanganmu yang kiri di dada pertanda mengatakan ini aku Tuhan, dan tangan kananmu terangkat memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangan kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa pertumbuhan mereka, baik secara fisik, mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Lindungilah ya Tuhan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Biarlah anak-anak kami ini bertumbuh dengan sehat. Demikian pula Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka boleh bertumbuh di dalam kerohaniannya. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah ya Tuhan di dalam pendidikan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang memperoleh masa depan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua mereka. Berkatilah di dalam rumah tangga dan segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kami boleh bersuka cita dengan Tuhan dan dengan teman-teman kami walaupun melalui online ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kalian semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.